yang mengirimnya ke sebuah kota untuk mengalahkan Superman. Ini adalah match dari DCKO. Isu sebelumnya bisa cek link di deskripsi atau card di atas. Setelah ronde kedua selesai, Superman yang melihat langsung sepupunya diserang oleh Kapten Atom untuk merebut senjatanya, terlihat marah-marah pada Atom yang membuat Atom merasa kalau Superman ini tidak mengerti jika mereka di tengah peperangan dan terkadang mereka harus berkorban di peperangan. Setelah Superman berhenti ngoceh, Kapten Atom mengatakan padanya kalau di ronde sebelumnya dia melihat Superman telah kalah, Lex dan teman-temannya lebih unggul, sementara Superman malah mementingkan orang lain daripada melakukan apa yang harus dia lakukan. Dia melupakan ucapan Batman yang menyuruhnya fokus pada permainan, tapi meski begitu, Superman bisa marah sesuka hatinya, tapi yang pasti, apa yang terjadi ke depannya akan jauh lebih sulit. Sesaat kemudian, jantung Apokalips memberitahu kalau ronde selanjutnya akan dimulai dan langsung menteleport para champion. Sedikit backstory untuk Kapten Atom, dia yang punya nama asli Nathaniel Adam, lahir di kota kecil Amerika yang membuatnya tidak memiliki banyak pilihan. Karena itu dia masuk ke dalam militer untuk mengubah nasibnya, dan ketika negara membutuhkannya, dia rela mengorbankan dirinya menjadi salah satu objek eksperimen yang membuatnya terlahir kembali menjadi metahuman. Dia menggunakan kekuatannya itu untuk membawa perdamaian, menjadi pahlawan yang disebut Kapten Atom, tapi ada satu peran yang selalu dia tolak, yaitu menjadi Tuhan. Setelah pengumuman ronde ketiga, Kapten Atom dikirim ke Limbo, dan ketika sebuah portal terbuka, dia teringat perkataan Time Trapper yang menyuruh semua orang untuk melawan siapapun tanpa pandang bulu, dan karena itu, siapapun yang akan dia lawan, dirinya akan mengalahkannya. Kapten Atom langsung masuk ke dalam portalnya yang mengirimnya ke sebuah kota untuk mengalahkan Superman. Jantung Apokalips berkata mereka harus bertarung satu sama lain, memenangkan 2 dari 3 ronde, di mana setelah ronde pertama, mereka bisa memilih form mereka sendiri untuk memastikan kemenangan. Dan setelahnya, ronde ketiga dimulai. Melihat kota di sekitar mereka adalah metropolis, Kapten Atom merasa kalau Superman akan unggul, dan karena Superman bisa mendengar suara orang-orang di sekitar, Kapten Atom merasa kalau ini hanyalah usaha jantung Apokalips untuk mengacaukan pertarungan mereka, agar mereka khawatir tidak sengaja membunuh orang. Tapi mendengar ini, Superman merasa mereka berdua terpilih karena suatu alasan, serta meminta Kapten Atom untuk berhati-hati. Namun, Kapten Atom yang merasa Superman lagi-lagi naif langsung menyerangnya dengan keras karena dia di sini untuk menang. Superman terpental menghantam beberapa gedung yang membuatnya mempertanyakan aksi Atom karena jantung Apokalips bisa memanipulasi realita, jadi bisa aja isi gedung-gedung di sini benar-benar manusia. Tapi mendengar itu, sambil melesat ke arah Superman, Kapten Atom tidak peduli. Dia kembali menyerang Superman yang kali ini bisa ditahan dan menciptakan ledakan besar. Superman membalas dengan melempar Kapten Atom dengan keras ke tanah, dan karena merasa Superman akhirnya mengerti kalau ini duel mereka, Kapten Atom memutuskan untuk tidak menahan diri dan melepaskan energi blast ke arahnya. Dia juga melancarkan pukulan ke Superman yang juga dibalas Superman, tapi Superman nampaknya masih belum serius, dan karena ini Kapten Atom yang merasa lebih baik dirinya yang menang daripada Superman karena yang menang punya kesempatan membunuh Darkseid, langsung mengubah atom di kedua tangannya, yang kanan menjadi energi Red Sun dan yang kiri menjadi Kryptonite. Dia menggunakan itu untuk menyerang Superman yang tentu saja membuatnya berdarah. Superman pun mengakui kalau dia memang tidak bisa kejam, tapi yang dia tahu kalau Kapten Atom tidak akan membunuh orang dengan kejam. Mendengar ini, Atom marah karena Superman so tahu tentangnya. Dia mengingatkan Superman kalau setiap kali armornya hancur, dirinya akan meledak, hilang di ruang dan waktu. Tapi apakah Superman pernah mencari dirinya? Kapten Atom terlihat murka di sini, dan Superman perlahan-lahan mengkerut yang membuat dia bingung, dan ternyata Kapten Atom saat ini sedang menyerap energi Superman sampai seluruh atom di tubuhnya akhirnya hancur.
Tapi Atom berkata kalau dia sebenarnya menolong Superman yang tidak ingin berpartisipasi dalam turnamen ini, jadi dirinya menolong Superman untuk pergi dari sini. Dan setelahnya, Superman hancur di tangan Kapten Atom. Superman akhirnya KO, api di jantung Apokolips mulai menyala lagi, dan ini membuat Kapten Atom merasakan Omega energi di dirinya, yang berarti dia semakin dekat untuk menjadi King Omega. Tapi sesaat kemudian, Superman kembali pulih untuk ronde selanjutnya sambil menanyai apakah kekuatan itulah yang merusak Kapten Atom sebelumnya yang hanya dibalas Atom kalau dia tidak menyesal menyerang Supergirl maupun Superman. Setelahnya, jantung Apokolips mempersilahkan mereka memilih form, di mana Kapten Atom langsung memilih form terkuatnya, sementara Superman yang tahu semua formnya pasti bisa diserap, memilih dengan hati-hati, dan ternyata Kapten Atom memilih form Monarch-nya yang bisa mengontrol ruang dan waktu, sementara Superman memilih form Superman 1 Million yang punya energi yang sangat dahsyat. Setelahnya, arena mereka adalah rumah masa kecil dari Kapten Atom, tapi alih-alih menyerang, Superman melesat dengan kecepatan tinggi keluar orbit yang segera diikuti oleh Atom. Superman melesat ke arah matahari menggunakan Arctic Breath-nya untuk membekukan matahari yang membuat suhu di sana sangat dingin sampai atom-atom di tubuh mereka tidak bisa bergerak. Dan pada akhirnya, mereka berdua mati, tapi Kapten Atom mati lebih dulu. Superman memenangkan ronde kedua, mereka dihidupkan lagi oleh jantung Apokolips, dan karena merasakan Omega energi, Superman mengingatkan Atom kalau mereka tidak boleh terhasut di sini, karena jantung Apokolips memanipulasi mereka, tapi Kapten Atom tidak peduli, dan ketika pemilihan form tiba, alih-alih memilih satu, Kapten Atom malah menggabungkan seluruh form miliknya, tapi di sisi lain, Superman yang tidak ingin dirusak oleh jantung Apokolips memilih base form dari dirinya. Kapten Atom pun menganggap Superman bodoh karena saat ini berkat dirinya yang menggabungkan seluruh form miliknya, dia sebenarnya sudah sekuat jantung Apokolips dan dia berencana menggunakan itu untuk memanipulasi turnamennya. Karena ini, jantung Apokolips berusaha mempertahankan diri, mematikan lagi apinya, melempar mereka berdua ke dalam time stream yang membuat mereka melihat masa lalu dari Kapten Atom dan Superman segera menyerang. Karena rencananya gagal, Kapten Atom memutuskan untuk mengikuti lagi permainannya, bertarung dengan Superman, dan di sini Kapten Atom memberitahu Superman kalau dia akan merealisasikan dunia sempurnanya, dunia di mana tentara sepertinya tidak dibutuhkan, dunia di mana dirinya bisa menentukan masa depannya sendiri. Dia tebak kalau Superman akan menolak dunia sempurna yang jantung Apokolips perlihatkan, yang dibalas Superman kalau dia tidak punya hak untuk menentukan bagaimana dunia seharusnya. Dan karena ini, Kapten Atom menyerang sambil berkata, lalu apa gunanya Superman di sini? Setelahnya, Kapten Atom menggunakan sejarahnya sendiri sebagai senjata, melempar masa lalunya sendiri yang seperti kaca, karena sejarah tidak penting baginya kalau tidak dia korbankan untuk semua orang. Superman berusaha menghindari semua serangan itu, takut sejarah yang hancur akan mempengaruhi Kapten Atom, tapi Atom melempar sejarah ledakan atom ke arah Superman, di mana ledakan ini sangat dahsyat sampai menghancurkan Superman dan sejarah di sana. Kapten Atom pun berselebrasi atas kemenangannya. Dia menang 2 dari 3 ronde, tapi Superman tiba-tiba muncul dengan tampilan sepertinya karena ledakan atom tadi malah membuat Superman mendapatkan kekuatannya. Kapten Atom pun bingung, dan karena merasa kalau Atom telah dirusak oleh jantung Apokolips, Superman dengan kekuatan barunya itu segera menyerang, dan sambil meminta maaf, Superman menyerap energi Kapten Atom sampai seluruh atom di tubuhnya akhirnya hancur. Superman pun memenangkan pertarungan, dan karena api jantung Apokolips kembali menyala, Superman kembali merasakan Omega energi yang membuatnya khawatir kalau yang lain juga akan terhasut, dan setelahnya jantung Apokolips mengirim Superman ke ronde selanjutnya. Sementara itu di luar, karena api di jantung Apokolips kembali menyala, Darkseid di tubuh Booster Gold mulai menampakkan diri karena Omega energi itu miliknya. Waktu di alam semesta pun perlahan-lahan kembali normal karena gangguan Darkseid, dan setelahnya Booster melempar Time Trapper keluar Watchtower sambil mengatakan kalau para hero harusnya bersiap-siap untuk tatanan baru di dunia. Tapi di belakangnya,
World Forger bersiap menyerang.